Saya itu bingung dengan munculnya wacana duet Anies Baswedan dengan Puan Maharani untuk Pilpres 2024 setelah Puan Maharani bertemu dengan Surya Paloh. Kenapa Anies Puan ya? Apa PDIP tidak punya kader sendiri yang diajukan? Rasanya aneh gitu loh, PDIP ini kan partai pemenang pemilu, kadernya banyak. Mosok ya menunjuk orang di luar partai untuk maju Pilpres. Selain itu PDIP itu kan partai nasionalis. Masa ya mau menggandeng Anies Baswedan yang terkenal sering melakukan praktek politik identitas? Apa nggak takut surveinya terus turun seperti Nasdem? Jumpa lagi dengan saya, Lekotes. Curhat lagi ya. Saya itu bingung dengan munculnya wacana duet Anies Baswedan dengan Puan Maharani untuk Pilpres 2024 setelah Puan Maharani bertemu dengan Surya Paloh. Kenapa Anies Puan ya? Apa PDIP tidak punya kader sendiri yang diajukan? Rasanya aneh gitu loh, PDIP ini kan partai pemenang pemilu, kadernya banyak. Mosok ya menunjuk orang di luar partai untuk maju Pilpres? Selain itu PDIP itu kan partai nasionalis. Masa ya mau menggandeng Anies Baswedan yang terkenal sering melakukan praktek politik identitas? Apa nggak takut surveinya terus turun seperti Nasdem? Ya memang wacana ini baru wacana dan munculnya pun dari Nasdem sendiri, bukan dari PDIP. Ya wajar-wajar saja muncul wacana semacam itu karena politik kan memang dinamis, sebelumnya lawan bisa menjadi kawan, sebelumnya kawan bisa menjadi lawan. Apalagi Anies Baswedan ini juga punya basis massa dan punya banyak dukungan, dalam survei-survei juga banyak didukung, sementara Puan Maharani pasti didukung oleh PDIP. Apalagi Anies Baswedan ini kan juga bukan orang asing bagi PDIP, makanya bisa saja terjadi duet ini. Ya semacam CLBK gitulah. Kan dulu Anies Baswedan juru kampanyenya Pak Jokowi di Pilpres 2014. Kan bisa saja terjadi di internal PDIP, masih banyak yang kenal Anies Baswedan dan juga menjadi teman-temannya. Bisa saja terjadi. Meskipun itu baru wacana, tanggapan sudah mulai bermunculan. Ada relawan Ganjar Pranowo yang menyebutnya sebagai gerakan asal bukan Ganjar. Ya wajar saja karena ini seolah-olah mengeblok Ganjar Pranowo untuk dicalonkan oleh PDIP. Tetapi relawan Ganjar yang lain meyakini bahwa justru posisi Ganjar Pranowo semakin kuat dengan adanya pertemuan Puan Maharani dan Surya Paloh. Ya mana yang benar tidak tahu, karena yang tahu hasil pertemuannya kan ya internal partai PDIP. Tanggapan yang lebih keras justru datang dari para loyalis PDIP. Secara tegas, mereka menolak sosok Anies sebagai calon dari PDI Perjuangan. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh para pengurus partai PDIP. Jangan sampai PDI Perjuangan salah langkah karena akibatnya bisa batal. Ya memang pemilih PDI Perjuangan itu rata-rata loyal kalau milih partai. Kalau pemilu, mereka dengan pasti akan memilih PDI Perjuangan sebagai pilihan partainya. Jarang yang kemudian memilih partai yang lain. Tetapi soal memilih presiden, beda. Soal memilih sosok yang menjadi pemimpin negara ini, beda. Pak Jokowi bisa menang karena sukses menarik banyak orang yang bukan pemilih PDIP untuk memilihnya. Keloyalan terhadap partai belum tentu loh diikuti keloyalan pada sosok yang dipilih menjadi capres. Apalagi kalau sosok yang dicalonkan itu sudah jelas-jelas ditolak dan tidak mewakili aspirasi masyarakat bawah. Bisa saja terjadi pembelotan dari para loyalis PDIP. Apakah pernah terjadi hal itu? Paling tidak pembelotan semacam itu pernah terjadi pada pilkada di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2015. Semua calon bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan di Bantul
Sleman dan Gunung Kidul kalah dari lawan-lawannya. Pembelotan yang paling nampak ada di Bantul. Saat itu, calon bupati yang diusung oleh PDIP adalah Hajah Sri Suryawidati, Bupati Petahana, yang juga istri Idam Samawi, Bupati Bantul dari tahun 1999 sampai 2010. Dia sudah cukup lama, jadi semacam politik dinasti seperti itu. Calon bupati lawannya adalah Suharsono. Prediksi awalnya, Bupati Petahana ini dipandang akan menang dengan mudah karena lawannya dianggap sebagai calon boneka saja. Kenapa bisa begitu? Karena lawannya ini mendaftar di detik-detik akhir pendaftaran karena belum ada calon lain selain Bupati Petahana dan pasangannya. Seolah-olah Suharsono dan pasangannya ini hanya dipandang sebagai pemulus jalan saja agar Bupati Petahana bisa menang lagi. Itu prediksi awalnya dan memang wajar saja, wong detik-detik baru mendaftarkan kan. Tetapi hasilnya adalah yang menjadi pemenangnya adalah Suharsono dan pasangannya. Mengejutkan sekali, sangat mengejutkan banyak orang pada waktu itu. Banyak faktor yang memang bisa disebut dalam pemenangan Suharsono dan pasangannya ini. Tetapi ada satu faktor yang tidak bisa diremehkan, yaitu adanya pembelotan dari 14 PAC PDIP dari 17 PAC yang ada di Bantul. Mereka menyebut dirinya sebagai relawan jas merah yang justru mendukung Suharsono untuk menang di pemilihan Bupati Bantul 2015. Relawan jas merah ini muncul karena apa? Karena merasa tidak didengarkan oleh pengurus PDIP. Sejak awal, mereka sudah meminta agar Suharsono yang menjadi calon bupati dari PDIP karena citra Bupati Petahana sudah turun dan masyarakat Bantul sudah lelah dengan politik dinasti. Tapi yang terjadi, pengurus partai tetap mengajukan Bupati Petahana. Membelotlah mereka dan pembelotan ini berdampak besar pada mesin partai PDI Perjuangan. Relawan-relawan PDI Perjuangan juga tidak lancar untuk mencari suara bagi pasangan Bupati Petahana itu. Ancaman pemecatan pun tidak mereka pedulikan dan tidak menyurutkan niat membelot. Karena apa? Karena toh mereka tetap memilih PDIP sebagai partai. Tetapi bupatinya beda. Itu bukti kan bahwa bisa jadi memilih partai PDIP belum tentu mengikuti apa yang digariskan partai soal calon pemimpin. Di Sleman dan Gunung Kidul juga sama, meskipun tidak sangat nampak seperti di Bantul. Hanya saja dugaan alasan kalahnya calon dari PDIP sama, yaitu ada pembelotan. Alasannya pun sama. Pengurus partai tidak mendengarkan rekomendasi dari PAC-PAC. Pengurus partai atau elit-elit partai PDIP terlalu pede dengan slogan tegak lurus dan semacamnya. Ya memang terlalu pede itu bisa bikin ambiar kok memang. Nah, pengalaman itu harus disadari oleh PDI Perjuangan meskipun kejadiannya dalam skala kecil, pilkada di kabupaten. Kondisi sekarang ini hampir sama karena ada kader PDIP yang didukung luas yakni Ganjar Pranowo. Tetapi sikap pimpinan PDIP seperti cuek saja bahkan terkesan menghalangi pencalonan Ganjar. Bukan berarti Ganjar harus dijadikan capres loh ya, tetapi suara dukungan itu harus tetap diperhatikan, jangan disepelekan. Buatlah suara dukungan itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan calon yang diajukan. Janganlah karena kepentingan elit partai, lalu suara masyarakat bawah dikesampingkan. Selain itu munculnya relawan-relawan yang mendukung Ganjar, janganlah dicibir sehingga lalu ada perang opini saling menjelekkan antara relawan Ganjar dengan PDIP. Ini tidak efektif untuk pemenangan calon yang nantinya diusung oleh PDIP. Pengalaman Pilkada Jakarta 2017 harus juga diperhatikan. Saat itu sudah ada berbagai macam komentar negatif antara relawan Ahok dengan pengurus PDIP, maka mesin partai lalu tidak lancar untuk memenangkan calon yang diusung oleh PDIP. Ini bukan tentang PDI Perjuangan,
Ini tentang Indonesia. Saya memandang PDI Perjuangan bisa menjadi kunci untuk semakin memajukan Indonesia dengan memajukan calon yang tepat. Karena itu, kalau salah langkah, tentu bisa berakibat fatal karena Indonesia bisa jadi mempunyai presiden yang tidak bisa memajukan Indonesia, tapi malah memundurkan atau lalu digunakan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengancam keutuhan NKRI. Karena itu, berhati-hatilah dalam mengambil langkah, berhati-hatilah dalam memutuskan calon yang diajukan untuk Pilpres 2024. Ya, itu saja curhat hari ini. Semoga berguna dan mencerahkan, dan semoga berguna untuk kemajuan Indonesia. Matur nuwun.